Munculnya syarat itu ketika ada ingkrah, baru dimunculkan syarat, karena pasti terjadi sebuah bargaining, terjadi sebuah negosiasi, yang akhirnya negosiasi itu kan mengerucutnya kepada keuntungan kedua belah pihak, jangan sampai kedua belah ini dirugikan kan, makanya dimunculkan syarat. Nah, apakah sampai hari ini antara Kiai Haji Maduddin dan Robito Alawiyah sudah ada ingkrah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai hari ini kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menyebut nama junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Coba kita luangkan sejenak pikiran kita untuk kembali lagi nih tentang tesis Kiai Haji Maduddin. Jadi begini, dari pihak Ba'alawi yang saya amati ya, khususnya dari YouTuber-YouTuber yang entah itu memang sengaja dibentuk oleh Ba'alawi, entah itu aja mengatasnamakan dirinya sendiri. Tapi perlu dicatat dalam hal ini adalah bagaimana mereka ini mengcounter tulisan-tulisan dari Kiai Haji Maduddin. Saya tidak akan menyebut nama YouTuber tadi, karena memang tidak penting untuk disebut, dan tidak penting untuk ditampilkan videonya untuk direaksi. Itu sangat tidak penting. Sekali lagi ya, tidak penting menanggapi atau mereaksi YouTuber Ba'alawi yang dalam hal ini mencoba membuat pembuktian terbalik terhadap tesis Kiai Haji Maduddin. Dari sekian video yang dibuat oleh para YouTuber Ba'alawi ini, itu ada yang menarik, tapi sekaligus membuat pikiran kita itu gelisah, tapi geli gitu loh. Nah, bagaimana bisa kita geli dan gelisah? Dan ya, kalau mendengarkan, melihatnya, pengen nabok aja mulutnya itu. Pengen ngantil aja itu, rainya itu. Gatel itu. Gitu kan? Nah, kenapa? Nih ya, kenapa tesis Kiai Haji Maduddin itu dimunculkan atau dipraming menjadi syarat sahnya, sohihnya dzurriyyat Rasulullah yang diklaim oleh Ba'alawi. Syarat ini dari apa? Ya dari yang sering kita bahas, yang sering kita lihat, yang sering kita dengar, bahwa Ubaidillah ini kan tidak ada di kitab yang sejaman antara abad 2 sampai 9 kan. Nama Ubaidillah ini tidak ada di abad 2 sampai 9. Nah, itu penelitian Kiai Haji Maduddin kan. Tapi kenapa itu dipraming sebagai syarat? Ya, sebagai syarat sohinya nasab mereka. Dan yang memframing ya mereka juga, khususnya para YouTuber Ba'alawi. Coba Anda perhatikan nih, dan silahkan berkomentar. Dari mana mereka ini punya dasar? Para YouTuber ini akhirnya memframing bahwa penelitian tesis Kiai Haji Maduddin yang menyebutkan tidak ada kitab sejaman nama Ubaidillah itu antara abad 2 sampai 9 akhirnya menjadi syarat sohinya nasab mereka. Dan mereka bisa ngomong berdasarkan para nasabah-nasabah mereka bahwa tidak perlu menggunakan syarat-syarat seperti itu, harus ada kitab sejaman dan lain sebagainya yang menyebutkan Ubaidillah itu. Kalau kita pahami ya, kalau kita cermati secara mendalam, pembuktian terbalik dari para YouTuber Ba'alawi ini hanya memang sekedar konten yang selalu saja pendukungnya, netizen yang pro Ba'alawi ini menyerang habis-habisan YouTuber pro Kiai Haji Maduddin sebagai hanya konten sampah. Padahal yang konten sampah itu dari mereka, yang tidak bisa membuktikan bagaimana membuat
pembuktian terbalik untuk menyuguhkan kitab sejaman yang menyebut Ubaidillah itu adalah ada jalurnya ke Ahmad bin Isa, abad 2 sampai abad 9. Ulangi lagi ya, tesis Kiai Haji Madudin ini dijadikan syarat, padahal tidak terkonfirmasi dengan jelas dari Kiai Haji Madudin bahwa penelitian ini menjadi syarat. Karena begini, munculnya syarat itu ketika ada ingkrah, baru dimunculkan syarat, karena pasti terjadi sebuah bargaining, terjadi sebuah negosiasi, yang akhirnya negosiasi itu kan mengerucutnya kepada keuntungan kedua belah pihak, jangan sampai kedua belah ini dirugikan kan, makanya dimunculkan syarat. Nah, apakah sampai hari ini antara Kiai Haji Madudin dan Robito Alawiyah sudah ada ingkrah? Ini penelitian bro, yang bertahun-tahun diteliti oleh Kiai Haji Madudin. Terlepas Anda tidak menyetujui, Anda menampikkan itulah bukan tesis, itu bukan ilmiah, terlepas dari itu semua, tapi faktanya memang tidak bisa Anda menghadirkan kitab sejaman yang menyebut Ubaidillah ini terhubung dengan Ahmad bin Isa dalam konteks sejaman. Nggak bisa kan? Nah, kenapa sekarang kok itu dimunculkan, di framing sebagai persyaratan, padahal itu tidak tervalidasi langsung dari Kiai Haji Madudin? Anda bisa berpikir sekarang, bagaimana sebetulnya otak Ba'alawi, bagaimana mindset Ba'alawi. Dan kita bisa lihat nanti, bagaimana ulasan-ulasan kitab-kitab internal yang membahas tentang nasab mereka sendiri, nasab Ba'alawi, yang akan diulas oleh Kiai Haji Nur Iya. Kalau secara internal nasab mereka ini bla 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 segala macam, ya sudah, lo aminin sendiri. Masalahnya kan bukan masalah itu. Masalahnya adalah nih, selain kelompok Ba'alawi ini sudah membuat satu yayasan, baik itu di pusat maupun di daerah-daerah, ini kan jelas-jelas tujuannya bukan sekedar menghimpun nasab-nasab mereka, imigran-imigran yang dihimpun jadi satu, yang dikumpulkan lagi dalam satu rumah yang bernama Yayasan Robito Alawiyah itu kan. Tidak serta-merta tujuannya begitu kan. Anda bisa menyimpulkan sendiri. Apalagi sekarang ditambah fakta, satu bukti atau satu alat bukti, kuburan-kuburan yang dipalsukan karena tidak terverifikasi bahwa kuburan-kuburan itu adalah kakek moyangnya, yang belakangan atau nama belakang diba'alawikan. Ini kan satu bukti lagi, satu alat bukti sebetulnya, bahwa mereka ini cuman ya berbohong, gatel, tainjaran asu pokoknya. Ba'alawi plus para YouTuber ini memang gatel semua ini. Dan perlu disikat ndase, tampar ini, prek. Seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silsilah nasab yang disebutkan oleh kitab-kitab nasab karangan internal Habib Ba'alawi. Di antaranya adalah penyebutan yang simpang siur. Semakin kita telusuri masuk ke dalam, semakin banyak kejanggalan. Di antaranya adalah keturunan dari Imam Basri bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad dan seterusnya. Di antara penyebutan Imam Basri yang ada di dalam kitab Tuhfatul Azhar atau kitab Mukhtasar Tuhfatul Azhar itu menyebutkan bahwa Imam Basri bin Ubaidillah itu mempunyai 3 orang anak. Yang pertama adalah Thohir, yang kedua Ahmad, yang ketiga adalah Hasan. Di antara 3 nama putra Imam Basri bin Ubaidillah ini
tidak matching, tidak cocok dengan keterangan yang ada di dalam kitab Al-Ghuror. Di mana di dalam kitab Al-Ghuror, Imam Salim bin Basri ini bin Abdullah bin Basri bin Ubaidillah. Jadi ada Abdullahnya. Jadi Basrinya ini ada dua, Basri awal dan Basri sani. Jadi Salim bin Basri bin Abdullah bin Basri bin Ubaidillah. Jadi sampai Ubaidillah itu 5 generasi. Padahal di dalam kitab karangan Syed Muhammad Murtadha Az-Zabidi dalam Raudhul Jali itu jelas Salim bin Basri. Jadi Salim bin Basri bin Ubaidillah. Jadi 3 generasi. Nah, ketidakcocokan ini menimbulkan banyak pertanyaan. Ada apa itu? Kenapa tidak konsisten gitu? Wong jelas Imam Basri itu tidak memiliki anak bernama Abdullah. Ya, jelas Thohir, Ahmad, dan Hasan. Kok di dalam Al-Ghuror ada Abdullahnya? Apakah Abdullah dan Basri ini diselipkan 2 nama untuk memperpanjang masa 2 abad lebih setelah meninggalnya Imam Basri dengan Imam Salim? Ya, Salim bin Basri generasi ketiga dari Ubaidillah. Nah, inilah yang tidak matching, tidak cocok, tidak cocok. Salim bin Basri bin Abdullah bin Basri bin Ubaidillah. Ini Al-Ghuror. Tetapi di dalam keterangan kitab Mukhtasar Tuhfatul Azhar tidak ada namanya Abdullah dalam urutan jumlah anaknya Imam Basri. Thohir, Ahmad, dan Hasan saja. Dan kebanyakan masih simpang siur juga, keturunan Basri ini punah, ingkirot, tidak mempunyai kelanjutan keturunan itu pada awal abad ke-7 Hijriah. Tapi kadang menyebutkan pada awal abad ke-6 Hijriah. Jadi minjal itu. Jadi nggak ada kepastian, nggak ada kekonsistenan.